warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Baiklah, kita hari ini sudah bersama dengan Abi Hartono ya. Abi Hartono ini adalah pelatih dari seni musik gamelan yang ada di Al-Zaitun. Oke, Assalamualaikum Abi. Assalamualaikum. Baik, pada hari ini kita akan mengenal sedikit tentang sejarah gamelan yang ada di Zaitun. Abi boleh dong cerita tentang asal atau awal mulanya seni gamelan yang ada di Al-Zaitun ini. Baik. Assalamualaikum Merdeka. Pertengahan tahun 2004 saya Zaitun menugaskan kami beberapa karyawan bertugas di Pulau Rupat, di salah satu provinsi Pekanbaru sana. Kemudian di sana kami bertugas jauh dari keluarga, jauh dari lingkungan, di tengah hutan dengan beberapa sekitar 100 karyawan di sana selama 4 bulan. Mengisi kekosongan itulah kami membuat beberapa kegiatan-kegiatan, diantaranya adalah senian. Kemudian berkumpullah beberapa karyawan yang satu visi, setidaknya dia pernah bermain musik gamelan. Kemudian kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sana. Di sana pernah ada bekas drim, ya, kita potong, kita bentuk menjadi beberapa bilah saron, namanya ini saron. Ini sarung. Kemudian juga kita kita buat kendang, karena beberapa kita juga pernah motong kambing di sana. Nah, itu kulit kambingnya kita kupas, kita jadikan kendang. Dan ternyata di sana kayu luar biasa, kayu banyak sekali. Kita tinggal pilih yang bagus untuk kendang. Kemudian kita buat juga kempul atau gong. Kemudian juga ada gambang dan kayu. Dari situlah selama 4 bulan kami berkesenian sesuai dengan apa yang pernah kita kuasai, gending-gending di saat itu. Kemudian sepulangnya kami dari Pulau Rupat, kemudian kami bertugas lagi di Mahat sekitar akhir Desember atau akhir 2004. Kami berencana untuk menambah skill kami, yaitu berlatih, gitu. Karena yang kami dengar dan kami tahu bahwa ada seperangkat gamelan yang disimpan di tubuh, ya, di bawah Posmas. Nah, kami pada saat itu kami berlatih dengan beberapa karyawan. Nah, saat itu tepatnya malam Jumat, saya itu hadir. Kami tidak paham, kami tidak tahu, ternyata saya hadir ke ruangan itu. Saya sempat menanyakan, sedang apa, Le? Kami sedang latihan gamelan. Apa yang sudah dikuasai? Kami sampaikan, kami perdengarkan ke beliau, saya ada beberapa instrumen gending. Kemudian, kok tidak ada lagunya? Mana lagunya? Maka yang pertama kali didengarkan dan diperdengarkan ke saya adalah lagu Caping Gunung. Itu pertama kali. Masih teringat betul di akhir 2004. Ya. Nah, setelah itu beliau menanyakan perangkat apa yang kurang. Ya, kami sampaikan perangkat yang saat itu kita pakai, yang kita gunakan adalah perangkat dari Jawa Barat. Yaitu kalau tidak salah waktu itu ada dalang dari Jawa Barat, Pak Asep Sunandar Sunarja, waktu itu memberikan sodakoh konon seperangkat gamelan. Nah, situlah gamelan, ya. Gamelan itu yang kita pakai, dan itu sebenarnya settingannya Sunda, Jawa Barat. Nah, kemudian kata beliau, cari informasi di mana bisa kita beli. Nah, alhamdulillah sejak saat itu kami berlatih terus. Sekitar 2005 kami dibelikan perangkat yang luar biasa. Ini luar biasa, ini terbuat dari perunggu, ya. Perunggu sangat, ya, perunggu. Karena perunggu ini selain suaranya bening, jernih sekali, dia menurut sang pengrajinnya ini mudah untuk didaur ulang. Ketika mungkin ada kerusakan, ya, males atau apa, itu mudah didaur ulang dibanding dengan logam yang lain. Makanya selain suaranya bening, maka dibelilah ini. Jadi Al-Zaitun bimbingan Syekh ini luar biasa memberikan perangkat memilih gamelan yang terbuat dari perunggu, suaranya bening. Ini udah
dari tahun 2004 ya? 2005-an 2005 ya. ya, awal-awal 2005 kami diberikan. Terus sejak saat itu saya pernah memberikan nama grup kepada kami ini, apa namanya, Purnama dari Asia Tenggara. Ini luar biasa. Jadi Nama grup karawitan kami Karawita ini adalah Purnama Purnama dari Asia dari Tenggara. Asia Tenggara. Ya, ini luar biasa. Kami sangat diberikan apresiasi luar biasa. Sejak saat itu kami diberikan nama, kemudian kami juga diberikan seragam yang luar biasa. Itu sesuatu yang luar biasa menurut kami. Kemudian sejak saat itu ketika siapapun ada tamu-tamu khas, bahkan sampai almarhum Soeharto ya, presiden yang kedua waktu itu hadir, kami betul diberikan tempat yang luar biasa di depan sendiri. Jadi bahkan beberapa tokoh-tokoh nasional yang pernah hadir, bahkan dari luar negeri juga, kami selalu diberikan tempat di depan. Itu luar biasa. Jadi pengiring tamu gitu. Betul, sebagai penyambut tamu. Iya, ya. Itu luar biasa, tamu-tamu VIP baik di waktu itu di Wisma Tamu Al-Islah, kemudian juga beberapa di Masihhof ya waktu itu. Itu yang bisa diperjalan sampai dengan hari ini. Nah, kemudian juga beberapa kali saya mengundang beberapa pelatih tari ya. Seingat kami ada namanya pelatih tari topeng. Di sana waktu itu ada 5 tari topeng. Jadi yang memainkan tari adalah santri, yang memainkan gendingnya adalah live langsung ya. Itu dari Cirebon waktu itu kami yang memainkan. Jadi luar biasa. Sudah ditampilkan beberapa event baik itu penampilan seni, pentas seni maupun di event besar seperti peringatan tahun baru Hijriah. Kemudian juga setelahnya ada tari remo ya. Remo waktu itu dari Jawa Timur yang didatangkan pelatih dari Jawa Timur. Kami berlatih bersama dan dalam betul live ya. Itu yang kami luar biasa. Kemudian selanjutnya juga pernah saya mengundang sahabat beliau itu Bapak Jamal Bakir ya. Beliau orang Jogja, hanya tinggal kemungkinan jadi dosen di Kuala Lumpur di Malaysia, sehingga mereka ke sini, beliau datang ke sini melatih kami gamelannya, kemudian tarinya ya, tari Bambangan Capil, ada tari Kesatria, dan yang ada beberapa tari waktu itu tari Merak. Nah, itu ada 3 tari live langsung anak-anak kita tampilkan dengan live dengan menggunakan musik. Kemudian sering berjalannya waktu kami mulai karena santrinya sudah lulus, kemudian mungkin nggak tahu tidak tidak melanjutkan mungkin kuliah di sini ya, sehingga generasi berikutnya sudah baru lagi ya. Jadi bentuk generasi yang baru lagi ya. Betul. Oke, itu sedikit sejarah ya Bi, dari tadi yang dari iseng gitu mengisi waktu kekosongan gitu. Iya. Jadilah dilirik oleh Syekh. Ini suatu kesenian yang sangat luar biasa gitu, yang harus kita tampilkan. Dan seni gamelan juga adalah seni khas daerah Jawa gitu ya. Indonesia yang memang mungkin satu-satunya yang ada di Indonesia ini adalah seni gamelan tidak dipunya oleh orang dari daerah luar negeri gitu. Oke. Tapi ini kalau yang di sini ada berapa personil? Saat ini ada 16 personil dengan yang 13 adalah pemain musiknya, kemudian 3 orang personel itu sebagai wirasuara itu sebagai vokalnya. Ya. Baik, nanti beberapa pekan ini kan kita mendengarkan bahwa gamelan itu dinyanyikan dengan lirik zikir gitu. Zikir zikir Topo Broto. Itu bagaimana Bi? Bisa diceritakan sedikit tentang zikir Topo Broto ini? Iya. Jadi saat itu kami ada kegiatan acara sempena Ramah Mamah Idul Fitri ya, Idul Fitri di Gedung Masihhof ya. Kemudian di sela-sela itu beliau Syekh Az-Zaitun memberikan instruksi kepada kami, coba zikir menggunakan irama gending. Kami minta petunjuk kepada Syekh seperti apa Syekh. Saya sempat
menyampaikan iramanya, yaitu dengan lafadznya la ilaha illallahul malikul hakul mubin Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kemudian kami coba belajar, kita coba ngulik istilahnya, kita buka beberapa referensi seperti apa sih yang pernah kami dengar langsung dari Syekh maupun yang mungkin dari referensi tadi. Ternyata ketika kita belajar, saya tidak berkenan dengan nada yang kita sudah hafal. Bukan itu nadanya, itu belum tepat. Kemudian Syekh memberikan lagi contoh lagi luar biasa, sehingga kami kemudian mulai mengerti ternyata yang diinginkan oleh Syekh ada seperti ini. Maka kami langsung sepakat di tim, coba saling menghafal, saling mengingatkan adanya seperti ini. Ya. Jadi yang hari ini dimainkan oleh saya ini adalah hasil dari setelah dikoreksi atau dievaluasi oleh saya. Iya. Wah, itu namanya zikir Topo Broto Ya. ya. Saya menyampaikan saat itu saya menyampaikan ini jangan dirubah-rubah lagi. Nanti mulai besok sore gending atau gamelan ini kita mainkan di Masjid Rahmatil Alamin bermenit-menit. Kami luar biasa, bermenit-menit kata beliau ya, main sebelum tausiah, mainkan setidaknya bermenit-menit kata beliau seperti itu. Zikir ini kita beri nama zikir Topo Broto. Sejak saat itulah kami namakan gending yang tadi adalah gending zikir Topo Broto. Gending Ya. zikir Topo Broto. Ya. Wah, menarik sekali ya. Ini zikir. Jadi memang pada zaman dahulu salah satu metode dakwah dari Sunan Bonang ya, Bian. Ya. Nah, memang bahwa salah satu metode dakwah Sunan Bonang pada masanya itu adalah menggunakan gamelan. Gamelan. Jadi diisi dengan lirik-lirik yang memang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah jarang sekali kita temui di khususnya di daerah Jawa yang masih menggunakan gamelan gitu. Karena gamelan ini kita ketahui ketika ada acara pernikahan sering dimainkan, namun dengan musik yang berbeda. Sudah campur sari. Sudah campur sari gitu dengan musik-musik yang modern sekarang. Namun di sini mungkin pertama ya di Al Zaitun ini kita membawakan yaitu dengan karawitan dan gamelan original zikir dengan sunan zikir yang sangat luar biasa yang mengingatkan kita, yang menenteramkan hati, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mungkin lebih sedikit nih bagaimana nada zikir Topo Brotonya bisa disenandungkan. Baik, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Lihat cukup. Luar biasa ya. Baru ini tanpa musik gamelan ini kita sudah mendengarkan dengan merdunya suara Abi Hartono yang begitu merdu, yang menenangkan hati. Ya baik Abi, terima kasih pada kesempatan sore ini kita sudah berbincang sebentar ya, walaupun sedikit tapi ini sangat memberikan pengetahuan kepada teman-teman sahabat-sahabat Indonesia yang ingin tahu, terutama warga besar Mahat Al Zaitun. Ini adalah sejarah, ini pertama kali gitu. Pertama kali nanti kita share. Silakan di subscribe dan di like, ditonton sebanyak-banyaknya. Ini adalah pertama kali kita berbicara membahas tentang sejarah gamelan dari gamelan Al Zaitun seperti itu ya. Baik teman-teman, terima kasih Abi Hartono pada kesempatannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.